Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita masuk ke materi pengembangan pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras atau biasa disebut dengan P3S. Program kebutuhan khusus tunalaras yang dahulu disebut dengan Bina Pribadi dan Sosial pada kurikulum 2013 diubah menjadi Pengembangan Perilaku Pribadi dan Sosial atau P3S, yaitu yang dikembangkan yaitu sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, sopan santun, norma dan aturan, kerjasama, kepemimpinan, percaya diri, penguasaan diri, dan penyalahgunaan narkoba. Bisa kita singkat dengan JTDSNKK P3. Jujur, tanggung jawab, disiplin, sopan santun, norma dan aturan, kerjasama, kepemimpinan, percaya diri, penguasaan diri, penyalahgunaan narkoba. Baik, yang pertama jujur. Jujur ini indikatornya menjelaskan arti kejujuran dengan benar, lalu menyebutkan contoh perilaku jujur. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam berbelanja, lalu berperilaku jujur dalam berbicara, lalu berperilaku jujur dalam melaksanakan tugas, lalu berperilaku jujur dalam membagi, lalu berperilaku jujur dalam menyampaikan pesan, lalu tidak menyontek dalam ulangan. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Mengimplementasikan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menepati janji, menggunakan fasilitas umum dengan baik, lalu memelihara fasilitas umum dengan baik, lalu memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan tugas secara teratur, dan melaksanakan tugas tanpa disuruh. Lalu disiplin. Prinsip disiplin, guru perlu membiasakan siswa untuk hidup teratur dengan selalu diberikan keteladanan dan pembinaan dengan sabar. Lalu ada sopan santun. Indikatornya yaitu menjelaskan arti sopan santun, mengidentifikasi ciri-ciri perilaku sopan santun, menyebutkan contoh sopan santun yang berlaku di keluarga, sekolah, dan masyarakat, lalu bersikap sopan santun dalam mengemukakan pendapat, lalu bersikap sopan santun dalam menerima pendapat, lalu berpakaian dalam setiap penampilan, lalu berperilaku sopan dalam berlalu lintas, lalu berperilaku sopan santun sesuai dengan aturan yang berlaku di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang kelima ada norma dan aturan. Memahami norma dan aturan yaitu menjelaskan arti norma dan aturan, mengidentifikasi norma dan aturan yang berlaku di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang ketiga, menghargai orang lain. Yang kedua, mengimplementasikan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mematuhi norma dan aturan yang berlaku di keluarga. Yang kedua, mematuhi norma dan aturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, mematuhi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, kerjasama.
yaitu memahami arti kerjasama. Yang pertama, mendefinisikan arti kerjasama. Yang kedua, menyebutkan contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengimplementasikan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan kelompok lain, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, lalu memiliki sikap gotong royong. Lalu langkah-langkah pelaksanaan program. Yang pertama, berdiskusi mengenai arti kebersamaan. Yang kedua, guru memberikan pengertian bahwa pekerjaan yang berat akan menjadi ringan bila dikerjakan bersama-sama. Lalu menyelesaikan tugas secara kelompok, misalnya memelihara tanaman. Lalu yang ketujuh ada kepemimpinan. Yang pertama memahami arti kepemimpinan, yaitu mendefinisikan arti kepemimpin. Yang kedua menyebutkan nama-nama pemimpin idola. Lalu mengimplementasikan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mempraktikkan cara bicara seperti pemimpin idola dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempraktikkan menjadi pemimpin di lingkungan sekolah. Lalu percaya diri, memiliki rasa percaya diri saat tampil di depan umum. Memahami sikap percaya diri, yaitu menjelaskan arti sikap percaya diri, memberi contoh sikap percaya diri dalam penampilan di muka umum. Yang kedua, mengimplementasikan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, memiliki rasa percaya diri saat tampil di depan umum, memiliki keberanian untuk bicara di depan orang banyak. Yang keempat, memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Lalu ada prinsip disiplin. Disiplin pada peserta didik yang mengalami kelainan emosi dan tingkah laku sangat diperlukan dan wajib ditanamkan. Karena dengan disiplin secara bertahap akan mengubah dan mengarahkan kepada keseimbangan tingkah laku dan emosi. Oleh karenanya, guru harus tegas dan tepat dalam bertindak. Selain itu, kewibawaan dan ketulusan hati masih sangat diperlukan dalam hal ini. Lalu yang ketujuh, prinsip kasih sayang. Pelaksanaan program pengembangan perilaku pribadi sosial diberikan dengan prinsip kasih sayang. Kasih sayang merupakan sikap utama pelayanan pembinaan bagi peserta didik tunalaras. Oleh karena itu, guru harus berusaha memberi layanan pembinaan kepada peserta didik tunalaras dengan kasih sayang. Adapun rambu-rambu pengembangan perilaku pribadi dan sosial, yang pertama, pengembangan perilaku dan pribadi dan sosial dibuat tidak berdasarkan jenjang dan tingkat kelas. Yang kedua, pengembangan perilaku pribadi dan sosial bukan merupakan mata pelajaran. Yang ketiga, metode, alat pembelajaran, strategi, dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan memperhatikan tingkat ketunalarasan serta kebutuhan peserta didik. Lalu proses pelayanan dilaksanakan dengan mengutamakan aspek sikap, motorik, dan psikomotor serta pengetahuan. Lalu yang kelima, penguasaan kemampuan dan indikator tidak harus dilakukan secara berurutan, tetapi guru diberi wewenang untuk memilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jadi jika disingkat ini ada urut, motor, jang, guru, mapel. Urut itu tidak harus dilakukan secara berurutan. Motor itu mengutamakan aspek sikap, motorik, dan psikomotor serta pengetahuan. Jang itu tidak dibuat berdasarkan jenjang. Guru itu evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru. Mapel itu pengembangan perilaku pribadi dan sosial bukan merupakan mata pelajaran. Hambatan emosi atau sosial hakikatnya mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku emosional atau sosial seorang individu sangat berbeda dari norma-norma pria atau wanita yang umumnya diterima, sesuai dengan usia, etnis, atau budaya yang mempengaruhi secara berbeda kinerja pendidikan, seperti dalam perawatan diri, hubungan sosial, penyesuaian diri, kemajuan akademis, perilaku di kelas, atau penyesuaian terhadap pekerjaan. Untuk itu, dibutuhkan sederet informasi yang lengkap dari anak melalui kegiatan asesmen untuk dijadikan sebagai dasar dalam memberikan layanan sesuai kebutuhannya. Informasi tersebut menurut Kanver dan Salau, Valen dan Umansky
tahun 1985 mencakup 7 area yang meliputi yang pertama, analisis masalah perilaku yang dihadapi kasus dengan fokus kepada perilaku yang berlebihan, berkekurangan, dan kekuatan. Lalu ada analisis situasi di mana perilaku bermasalah itu terjadi atau antecedents and consequence. Yang ketiga, analisis motivasional, peristiwa-peristiwa yang mendorong kasus melakukan perilaku. Yang keempat, analisis riwayat perkembangan, informasi tentang kondisi biologis, sosial, dan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi serta pandangan persepsi kasus terhadap lingkungan. Yang kelima, analisis kontrol diri. Yang keenam, analisis relasi sosial. Yang ketujuh, analisis lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Lalu ada internalizing behavior, yaitu suatu kecenderungan bahwa perilakunya diarahkan ke dalam dirinya, seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Lalu karakteristik program pengembangan perilaku pribadi dan sosial. Yang pertama, merupakan program pendidikan dan pembinaan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab. Sekolah mengalokasikan 2 jam per minggu, walaupun tidak merupakan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dan indikator disusun dalam buku panduan dan diterbitkan oleh Kemendikbud. Yang keempat, kompetensi dan indikator disusun tidak berdasarkan jenjang dan kelas satuan pendidikan, tetapi berdasarkan kebutuhan individu peserta didik. Yang kelima, program pengembangan perilaku pribadi dan sosial dilaksanakan secara fleksibel, inovatif, mengarahkan peserta didik ke arah positif, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu secara umum, kriteria emosi yang terhambat ditandai oleh gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, unpredictable, yaitu respon emosi yang ditampilkan susah untuk diprediksikan karena sering tidak sesuai atau sejajar dengan rangsang yang diberikan. Hal ini terkait dengan batas nilai kritiknya yang tidak jelas. Lalu yang kedua ada uncontrollable, yaitu kehidupan emosinya susah untuk dikontrol, meletup-letup atau impulsif. Hal ini terkait dengan ketidakmampuan untuk menggunakan pikirannya secara rasional dan objektifnya secara optimal. Lalu yang ketiga ada oversensitiveness, yaitu kehidupan emosinya cenderung sangat sensitif atau peka dalam menanggapi berbagai rangsang yang ditimbulkan lingkungan. Itu mudah tersinggung. Lalu yang keempat, instability. Kehidupan emosinya mudah beralih dari kondisi yang satu ke yang lain dan bersifat ekstrim. Yang kelima ada inadequate self atau environmental perception, yaitu ketidakmampuan untuk melihat secara tepat berdasarkan atas persepsi diri dan lingkungannya. Yang keenam ada unclear atau ambigu, memiliki batas kritik yang samar tidak jelas. Yang ketujuh, over-responsiveness, respon yang ditampilkan berlebihan, di luar kewajaran. Dalam situasi tertentu, respon yang berlebihan tersebut dapat bersifat kacau. Nah, ini ada prediksi, yaitu unprediksi, uncontrollable, atau oversensitive, instability, inadequate, unclear, dan over-responsive. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.